Selamat datang di Full Story seri Nonton with Mr. E, di mana gua akan menggabungkan video-video yang udah ada menjadi satu video utuh. Dan kali ini, Absolute Batman Volume 1. Cerita ini dibuka dengan Bruce Wayne serta teman sekelasnya sedang tur ke Gotham Zoo, ditemani wali kelas mereka sekaligus ayah dari Bruce, yaitu Thomas Wayne. Bruce yang terobsesi dengan kelelawar terlihat mendatangi kandang kelelawar, tapi di hari itu sebuah tragedi terjadi. Bertahun-tahun kemudian, karena kekacauan yang disebabkan geng party animal, seorang special agent yang sedang menjalankan misi dikirim kembali ke Gotham untuk menginvestigasi geng tersebut. Agen itu terlihat terkejut melihat perubahan di Gotham, dan nama dari agen itu adalah Alfred Pennyworth. Dia kembali ke markas lamanya, mengirim pesan ke anaknya Julia kalau dia di Gotham, serta menghubungi atasan untuk menanyai misinya dan seberapa penting, sampai dia ditarik dari misi yang sudah dia lakukan selama 5 tahun. Atasannya berkata kalau tingkat pembunuhan di Gotham naik 700% karena party animal dan dia dibutuhkan di sini, tapi kali ini tugasnya hanya mengumpulkan informasi tanpa ikut campur, tapi hati-hati karena mungkin ada pemain lain di sini. Di Croc Gym, Bruce Wayne terlihat sedang berlatih tinju di samsak sambil mengingat kejadian di hari itu yang membuat setiap pukulannya sangat keras. Sampai akhirnya dia menghancurkan samsaknya dan membuat Waylon meminta ganti rugi. Setelahnya Waylon mengajak Bruce berkumpul dengan yang lain karena sudah berbulan-bulan dia tidak ikut berkumpul, tapi Bruce seketika menolaknya sambil berkata seseorang harus bertindak untuk kota mereka. Sementara itu, pemimpin dari keluarga mafia Falcone dan Maroni yang tidak suka aksi-aksi brutal party animal terlihat menemui Romansionis, pemimpin party animal, untuk mengultimatumnya meninggalkan Gotham atau mereka celaka. Tapi percakapan itu berakhir dengan party animal membunuh keduanya. Matahari mulai terbenam dan di puncak dari sebuah gedung, Bruce Wayne terlihat mulai mengenakan armor Batman-nya. Di balai kota, wali kota James Gordon melakukan press conference untuk membahas teror party animal dan kenapa GCPD lambat menanganinya. Di luar, Alfred terlihat mengawasi balai kota dan melihat party animal datang untuk menyerang. Alfred meminta izin untuk terlibat, tapi atasannya melarang Alfred ikut campur. Sesaat kemudian sebuah flashbang dilempar ke balai kota dan 3 anggota party animal menerobos masuk berusaha membunuh Gordon, tapi untungnya Gordon selamat. Dan ketika party animal akan membantai orang-orang di sana, Batman menarik mereka keluar dan melihat itu Alfred melapor ke markas dan markas memerintahkannya menyerang Batman kalau mengganggu pengumpulan informasi. Setelahnya para party animal menembaki Batman yang bertengger di atas balai kota dan Batman langsung menerjang mereka, menyerang mereka dengan semacam tongkat di ujung jubahnya dan menghabisi mereka dalam sekejap. Alfred yang melihatnya pun kagum, dia terus mengamati Batman, di mana ketika anggota party animal yang lain mulai datang, Batman melempar telinga di tudungnya yang sebenarnya adalah pisau. Dia mengeluarkan pisau di tangannya dan mulai menghabisi mereka. Tapi meski begitu, Batman tetap menghindari serangan fatal meskipun serangannya sangat brutal. Anggota party animal yang tersisa pun ketar-ketir, tapi orang terbesar di antara mereka maju menghampiri Batman, menantangnya dengan sebilah pisau, tapi Batman mengeluarkan sebuah tongkat dari sabuknya, memasangnya di lambang Batman-nya, dan menariknya keluar yang menciptakan sebuah kapak. Dan ketika orang tersebut menyerang, Batman mengayunkan kapaknya dan memotong tangan dari orang itu. Setelahnya Batman berteriak menyuruh party animal menyingkir yang membuat mereka segera kabur, tapi sesaat kemudian Batman meledakkan tangga balai kota yang menjebak mereka semua. Karena ledakan itu, atasan Alfred pun bertanya apa yang terjadi dan menyuruhnya untuk menyerang Batman. Alfred pun datang menghampirinya, menodongnya dengan senjata, tapi Batman tiba-tiba menyerang, mengambil senjata Alfred dan segera pergi dari sana.
Karena kejadian itu, Alfred pun menyelidiki Batman. Dia menemukan kalau Batman adalah Bruce Wayne, seorang insinyur yang tinggal di Crime Alley. Ibunya pekerja sosial, sementara ayahnya seorang guru. Bruce dikenal anak yang jenius di sekolah. Dia memenangkan lomba engineering saat SD dengan membuat jembatan lipat berdasarkan anatomi dari kelelawar. Dan hadiah dari lomba itu adalah liburan ke Gotham Zoo untuk satu kelas. Tapi naasnya, di hari itu, Joe Chill melakukan penembakan dan meski seluruh anak-anak selamat, tapi ayahnya mengorbankan diri. Bruce sempat kehilangan arah setelahnya, tapi setelah mendapatkan inspirasi, dia mulai kembali. Dia mendapatkan beasiswa football dan masuk ke universitas terbaik di Amerika. Tapi baru seminggu, dia mengalami cedera yang membuatnya berhenti bermain. Tapi setelah melihat hasil X-ray-nya, Alfred tahu kalau Bruce memasukkan cederanya. Dia sempat bingung padahal Bruce bisa menjadi pemain pro, tapi dia sadar kalau Bruce mempersiapkan diri untuk menjadi Batman. Bruce belajar banyak hal seperti mekanika, kimia, psikologi kriminal, teori militer, bahkan sejarah, dan kembali ke Gotham untuk memulai misinya. Pertama-tama dia bekerja di jaringan listrik, air, serta pemeliharaan kebersihan Gotham yang membuatnya tahu seluk-beluk gorong-gorong kota. Dan setelahnya, dia magang di balai kota untuk mempelajari hukum-hukum yang berlaku. Dan setelah semuanya siap, dia bekerja sebagai insinyur untuk memperbaiki apa yang telah dia rusak. Melihat fakta-fakta tersebut, Alfred pun kagum, tapi dia sudah banyak membunuh orang-orang sepertinya karena Bruce hanyalah vigilante, dan vigilante selalu memiliki kelemahan, dan untuk Bruce, kelemahannya adalah ibunya sendiri. Alfred bisa saja membunuh Bruce di sana, tapi setelah mendapatkan pesan penolakan dari anaknya, Alfred sempat bimbang karena Bruce hanyalah seorang bocah. Malamnya, di puncak dari sebuah gedung terbengkalai yang dijadikan markas oleh Bruce, Alfred membuntutinya ke sana dan berniat membunuhnya. Batman dengan cepat mengantisipasi. Dia mengarahkan senjata yang dia curi dari Alfred, tapi Alfred tidak takut karena dia tahu kalau Batman bukan pembunuh. Tapi setelahnya, Batman menarik pelatuk senjatanya, menembak wajah dari Alfred, dan mencuri motornya serta terjun dari gedung. Alfred tentu saja tidak tewas karena Batman telah memodifikasi serta mengganti peluru di senapannya, tapi dia bingung di mana Batman akan mendarat. Setelah gagal membunuh Batman, Alfred melapor ke atasannya, di mana atasannya memutuskan untuk mengabaikan Batman dan meminta Alfred fokus pada party animal. Alfred pun mengerti, dan setelahnya atasannya memberitahu Alfred kalau mereka kehilangan jejak dari target lamanya yang terakhir terlihat di Filipina. Alfred agak jengkel karena dia sudah melacak orang itu selama 5 tahun, mulai dari saat orang itu berlatih dengan Henry Ducard dan membunuhnya, sampai orang itu berlatih dengan League of Assassin dan membantai mereka. Tapi sekarang mereka telah kehilangan jejaknya. Sementara itu di Manila, Filipina, karena selalu menggunakan nama samaran dan nama aslinya tidak diketahui, 2 orang pilot terlihat membicarakan bos mereka yang merupakan orang terkaya ketiga di dunia. Tapi yang lebih aneh, bos mereka itu tidak pernah tertawa sedikit pun, dan karena itu dia dijuluki The Joker. Flashback ke masa lalu Bruce, di mana ketika peristiwa di Gotham Zoo terjadi, ayahnya mengurung Bruce di kandang kelelawar untuk melindunginya dari Joe Chill. Tapi di momen itu, karena pelindung kacanya pecah, para kelelawar yang melihat Bruce akhirnya mengerubunginya yang membuatnya histeris. Di masa sekarang, Alfred terlihat sedang mengawasi Batman, di mana 2 minggu ini, party animal meningkatkan serangan mereka terhadap Gotham yang membuat Batman meningkatkan penyerangannya terhadap mereka. Dan kali ini, Batman terlihat sedang melawan party animal di Gotham Aquarium. Dia melempar setiap anggota party animal yang mendekat, menghantam mereka dengan grappler di jubahnya, dan terus bertarung tanpa memperdulikan pisau dan tembakan yang diarahkan padanya.
Tapi meski begitu, party Animal tidak gentar melawan Batman. Mereka terus menyerang, bahkan sempat memojokkan Batman ke akuarium. Batman pun langsung mengeluarkan duri di punggungnya, membuat bocor akuariumnya yang menyingkirkan party Animal. Setelahnya Batman bergantung di langit-langit, dan ketika party Animal menertawakan aksinya, Batman melempar sebuah bola kecil ke genangan air yang mengubah airnya menjadi hidroklorik asid yang membakar siapapun yang menyentuhnya. Party Animal pun kabur kesakitan, dan setelahnya Batman juga pergi dari sana kembali ke Batcave. Alfred yang sudah memperhatikannya selama ini pun berhasil memetakan sebagian kecil Batcave di seluruh kota yang kalau dilihat-lihat akan membentuk lambang Batman. Di waktu dia mengawasi Batman, Alfred melihat keseharian Bruce, di mana ketika dia tidak menjadi Batman, Bruce hanya bekerja di bagian konstruksi, tapi di satu hari ada waktu di mana dia tidak melakukan kesehariannya, dan saat itu Bruce pergi ke Blackgate Prison untuk menemui Joe Chill, yaitu pembunuh ayahnya. Dan sebenarnya, Alfred diam-diam memberikan perlindungan kepada Batman, mengecoh party Animal dan polisi agar tidak menemukannya karena kerusuhan yang Batman buat memberinya banyak data soal party Animal. Tapi akhir-akhir ini, bosnya meminta Alfred untuk menghentikan perlindungan, dan meski dia merasa perlu memberitahu kalau Batman membantu misinya untuk menggali informasi soal party Animal, tapi dia mengurungkan niatnya dan langsung menghentikan perlindungan. Tak lama dari itu, party Animal berhasil menemukan Batcave yang ada di gedung terbengkalai. Mereka langsung menyerangnya, dan ketika Alfred berharap kalau Batman akan mundur, dia malah terkejut karena Batman meledakkan Batcave-nya, menciptakan siluet Batman yang akhirnya memberikan pesan ke seluruh Gotham. Di rumah sakit, karena penyerangan sebelumnya, Mayor Gordon dirawat di sana dan menyaksikan berita soal mantan Mayor Gotham yaitu Hamilton Hill akan mencalonkan diri lagi di pemilihan selanjutnya. Di sana, GCPD nampaknya juga menyalahkan Batman soal meningkatnya intensitas penyerangan party Animal ke kota, terbukti dengan kabar kalau party Animal kembali menyerang. Tak lama kemudian, Martha Wayne datang ke sana untuk menjenguk Gordon. Mereka ngobrol-ngobrol di sana, dan Gordon masih ingat dengan jelas tragedi di hari itu, di mana ketika dia menemukan Bruce, dia melihat kelelawar mengerubunginya yang membuat Bruce histeris. Gordon pun menanyai keadaan Bruce, tapi Martha juga sebenarnya tidak tahu karena Bruce yang awalnya periang seketika berubah menjadi muram. Flashback singkat, setelah tragedi itu, kepribadian Bruce seketika berubah. Dia menyesal menjuarai lombanya dan enggan bermain dengan teman-temannya. Martha pun sempat membujuknya, tapi Bruce seketika marah serta membuang medali emas yang dia dapatkan. Tapi tak lama kemudian, Selina diam-diam menyelinap ke kamarnya, membawa medali emas yang dibuang Bruce dan mengajaknya ikut dengannya. Di masa sekarang, Bruce terlihat pergi menghadiri undangan poker Waylon setelah sekian lama dia absen. Mereka mulai bermain sambil bertaruh, dan teman-teman Bruce yang lain seperti Harvey, Ozzy, dan Eddie juga datang, kecuali Selina. Permainan pun dimulai, dan ketika taruhan semakin meningkat, Bruce mempertaruhkan helm party Animal dan berdalih kalau dia menemukan itu ketika bekerja, padahal sebenarnya Bruce sengaja mengambilnya, tapi dia gagal meretas chip GPS-nya. Melihat itu, Eddie yang terobsesi dengan teknologi merasa tertantang, terlebih lagi kalau dia berhasil meretasnya, dia akan tahu kemana party Animal akan menyerang. Ketika Eddie sedang sibuk dengan topengnya, Bruce mengambil kesempatan itu untuk menggali informasi. Dia menanyai Ozzy yang seorang anggota geng apakah party Animal berusaha mengambil alih wilayah para geng, dan Ozzy memberitahu kalau party Animal tidak mengganggu geng manapun, mereka hanya menyerang untuk menghancurkan kota, dan kabarnya Roman Sionis pemimpin mereka membunuh siapapun yang ingin bekerja sama, dan karena itu dia tidak terlibat dengan mereka.
Setelah mendapatkan info itu, Bruce beralih ke Harvey yang seorang jaksa, dan Harvey merasa kalau aksi party animal tidak ada hubungannya dengan politik. Aksi mereka tidak bermaksud untuk menjatuhkan Gordon di pemilihan selanjutnya. Bahkan Gordon diprediksi akan kalah jauh sebelum party animal muncul. Harvey merasa ini lebih besar dari sekadar kekuasaan, yang membuat Bruce bertanya apa yang lebih besar, dan Harvey menjawab, uang. Dan baru-baru ini, dia mendengar kabar kalau Hamilton Hill mendapatkan suntikan dana yang sangat besar, saking besarnya sampai disebut kotak emas. Tapi meski begitu, dirinya tidak tahu pasti apakah Hill ada hubungannya dengan party animal. Setelah memenangkan pokernya dan mendapatkan banyak informasi, Bruce kembali beraksi menjadi Batman dan mengarahkan pandangannya ke Hamilton Hill. Dia menyusup masuk ke gedung kampanye Hill, mencari kantor pribadinya, dan berusaha mencari informasi dari komputer di sana. Dia masuk ke folder Gotham dan menemukan folder Arkham yang dia rasa mungkin berisikan informasi soal peti emasnya. Tapi ketika dia akan menyalin foldernya, Roman Sionis muncul di layar utama, menyapa Batman dan merasa senang bisa bertemu. Roman berkata dia sebenarnya menyukai Batman, dan karena itu dia menawarkan kesepakatan. Dia akan memberikan semua yang Batman mau, tapi sebelum itu dia harus memberitahu kalau dia telah memanggil satu GCPD dan seluruh anak buahnya juga telah mengepung gedungnya, dan yang Batman harus lakukan hanyalah bertahan. Tak lama kemudian, anggota party animal muncul, menembakkan RPG ke arah Batman yang menghancurkan sisi gedung. Tapi serangan itu tidak berpengaruh apa-apa bagi Batman, dan setelah menghajar anggota party animal, Batman merosot ke terowongan lift, dan ketika mendarat, dia masuk ke dalam sesuatu di mana Alfred sudah ada di sana. Alfred datang berniat untuk membantu dan meminta kesempatan untuk menjelaskan, dan setelah diberi waktu, Alfred berkata mereka harus pergi dengan cepat karena party animal ada di mana-mana dan mereka bisa pergi menggunakan mobilnya kalau Batman tidak punya. Tapi sesaat kemudian, Batman tiba-tiba menginjak gas, sebuah asap mengepul dengan keras dari cerobong, dan Batman berkata kalau Alfred berdiri di mobilnya. Dan sesaat kemudian, dari bawah gedung, Batmobile berbentuk truk tambang keluar dari sana, menghantam apapun di depannya yang membuat Batman bisa kabur. Flashback sebentar, setelah Selina mengajak Bruce pergi, mereka jalan-jalan di rooftop Crime Alley. Selina mengajarinya cara berjalan di atas kabel dan membawanya ke sebuah rooftop penuh dengan kucing liar. Dan di sana, mengetahui Selina sudah berganti orang tua asuh 4 kali dalam setahun, Bruce menawarinya untuk tinggal di rumahnya karena ibunya juga menyukai Selina. Tapi Selina seketika menolak tanpa mengatakan alasannya dan meminta Bruce membahas yang lain. Setelahnya, Selina mengajak Bruce ke bioskop karena dia ingin memperlihatkan sesuatu, yaitu film Mark of Zorro. Bruce terlihat marah karena film ini adalah film yang harusnya dia tonton bersama ayahnya di hari saat penembakan terjadi. Dan ketika dia ingin pergi, Selina langsung menahannya, menanyai Bruce apakah dia ingat candaan yang dia katakan pada ayahnya di kebun binatang hari itu, di mana meski singa terlihat tentram di sana, tapi dia tidak berarti apapun, tidak memberikan efek pada siapapun. Sementara Bruce berbeda, ini adalah kesempatannya untuk berarti, dia bisa menjadi sesuatu, dia punya bakat yang orang lain tidak punya, dan meski jalan yang akan dia lalui mungkin menakutkan, tapi dia harus terus menerjangnya. Sesaat kemudian teman-temannya yang lain muncul tiba-tiba dan memaksanya untuk menonton bersama mereka. Di masa sekarang, Alfred terkejut dengan Batmobile kepunyaan Batman karena Batmobile itu adalah truk tambang. Melihat itu, Alfred bertanya apa yang Batman lakukan karena dia tidak bisa begitu saja menerobos ke kota karena party animal dan polisi bisa dengan mudah menyusul mereka. Batman membalas kalau begitu Alfred harus mengatakan maksudnya dengan cepat dan memberikannya waktu 30 detik untuk mengatakannya.
Sambil membalas serangan party animal, Alfred mulai memberitahu Batman kalau dia mendengar rumor soal orang yang disebut Black Mask, di mana Black Mask adalah pemimpin grup militer rahasia yang melayani beberapa orang paling berkuasa di dunia. Kelompoknya biasa mengganggu stabilitas pemerintahan daerah, melakukan serangan brutal, dan dia percaya kalau Roman Sionis, yaitu pemimpin party animal, adalah The Black Mask. Melihat Batmobile dengan mudah dikejar oleh party animal, Alfred menyarankan Batman meninggalkan mobilnya dan mencari mobil yang lebih kecil agar bisa melaju dengan cepat. Mendengar itu, Batman merasa tertantang. Dia menekan tombol di Batmobile yang mempercepat laju hidrolik mobilnya, memperlebar posisi bannya, serta menurunkan atap dari Batmobile, membuatnya menjadi lebih ceper yang mempercepat laju Batmobile. Dia juga mengaktifkan jet engine yang mendorong Batmobile lebih jauh. Setelahnya Batman berkata Alfred masih memiliki 20 detik dan merasa Batman tidak mendengarkannya. Alfred berkata dia bisa menolongnya dan Batman memintanya membuktikan, menyuruhnya mengambil alih senjata di belakang dan Alfred mulai menembaki party animal dengan senjatanya yang berpelurukan mini batarang yang didesain untuk menghancurkan ban-ban karet. Beberapa party animal pun terpental dan selagi menembaki, Alfred berkata kalau teorinya benar maka Roman Sionis terlalu besar untuk Batman, terlalu berbahaya untuk dia lawan karena Sionis punya sumber daya tak terbatas. Tapi dia juga mendengar kalau Sionis menawarkan kesepakatan pada Batman yang berarti Sionis bersedia berkompromi dan itu berarti rencana Sionis di Gotham sebentar lagi selesai. Dia menyarankan Batman mengambil kesepakatan itu, bertemulah dengan Sionis dan setuju untuk berhenti melawan karena dia rasa kalau Batman menerimanya, Sionis akan menghentikan serangan di Gotham dan pada akhirnya Batman adalah pahlawan. Mendengar itu Batman menolak, tapi Alfred berkata ini kesepakatan yang bagus karena kesepakatan itu mungkin akan memberinya miliaran dolar dan kalau Batman mengambilnya, dia bisa menjadikan Batman sesuatu yang nyata, sesuatu yang berimpact pada Gotham. Mendengar itu, Batman bertanya apa keuntungannya bagi Alfred, dan Alfred menjawab ketika Sionis melakukan transaksi padanya, orang-orangnya akan melacak transaksi itu, menangkap Sionis, dan dengan begitu dirinya bisa meninggalkan kota ini, sementara Batman, dia bisa menggunakan uangnya untuk membangun Gotham. Setelahnya sirine polisi mulai terdengar, GCPD memojokkan Batmobile ke dermaga dan melihat itu, Alfred bertanya apa yang harus mereka lakukan untuk kabur dan Batman menyuruhnya menarik tuas di depannya yang ketika Alfred tarik, itu melontarkan dia dari Batmobile, membuatnya jatuh ke laut. Sementara Batman menutup semua lubang di Batmobile, terjun ke laut, dan kembali ke Batcave. Setelahnya, Bruce pergi ke tempat Eddie untuk menanyai bagaimana soal topeng party animal, dan Eddie terlihat sedang membuat sebuah robot yang dia beri nama Al. Robot itu diklaim bisa menjawab apapun dan Bruce bertanya cara kerja topengnya yang dijawab Al kalau topengnya memiliki 3 fungsi. Pertama, melindungi identitas penggunanya. Kedua, membuat dompet yang terhubung ke jaringan kripto private bernama Black Coin. Dan yang ketiga, memberikan target untuk setiap penggunanya dengan harga yang berbeda-beda. Seperti penyerangan, perampokan, dan pembunuhan memiliki harga yang berbeda, tapi itu dimulai dari puluhan hingga ratusan ribu dolar yang membuat setiap anggotanya bisa kaya dengan mudah. Bruce pun bertanya bagaimana cara mengganggu jaringannya, tapi Al berkata itu mustahil karena berbasis satelit dan memiliki ribuan anggota. Tak lama kemudian, Harvey Dent menelpon Bruce untuk memberitahu kalau dia sudah mencari apa yang Bruce minta soal Project Arkham, di mana proyek itu didanai oleh company bernama JK Holdings yang ahli dalam membuat penjara pribadi, tapi bukan penjara biasa, melainkan Black Sites. Dan penjara-penjara itu diinvest oleh perusahaan biotech, farmasi sampai genomik yang berarti apapun yang ada di sana bukanlah hal baik.
Di sisi lain, Harvey Bullock diundang oleh Hamilton Hill untuk menemui Roman Sionis yang saat ini sedang sparring dengan mantan juara MMA. Selagi mereka sparring, Sionis meminta dukungan Harvey untuk pencalonan Hill dan sebagai imbalan, dia akan memberikan persenjataan baru untuk GCPD. Tapi karena Sionis sepertinya membunuh lawannya, Harvey sempat teralihkan, tapi Sionis berkata dia baik-baik saja dan mengajak Harvey ke ruangan lain. Kembali ke Bruce, setelah mengetahui fakta soal Ark M, dia sempat menghubungi Alfred, di mana Alfred memberitahu kalau penjara-penjara itu dijalankan bersama pemerintah di seluruh dunia, seperti Ark A di Santa Prisca, Ark B di Rusia, dan Ark C di Cina, sementara Ark M akan dibuat di Gotham. Bruce pun memastikan seberapa besar penjara itu dan ternyata penjara itu dibuat di satu pulau. Paginya, Bruce meminta ibunya untuk berdiam di rumah melihat kekacauan yang terjadi, tapi ibunya menolak itu karena dia adalah anggota kampanye Jim Gordon. Bruce pun berkata kalau itu berbahaya karena party animal mengincar orang-orang Gordon, tapi Martha meyakinkan Bruce yang membuat dia tidak bisa berkata apa-apa. Mengetahui itu, Alfred berkata pada Bruce kalau dia tidak akan bisa melindungi semua orang dan karena itu dia harus menerima tawarannya. Setelahnya, di siaran berita, Harvey nampaknya menerima tawaran Sionis dengan mendukung Hill sebagai mayor, sementara di sisi lain, Batman terlihat menghubungi Sionis untuk memperjelas tawarannya, di mana Sionis menawarkan $200 juta untuk Batman berhenti beraksi selama seminggu. Batman pun memikirkan tawaran itu, dan pada akhirnya, dia menerima tawarannya. Flashback sebentar, di ruang sidang, Bruce Wayne kecil meminta untuk berbicara lebih dulu sebelum Joe Chill memberikan statement akan aksinya. Sang hakim mempersilahkan Bruce berbicara dan dengan wajah yang marah, Bruce menatap mata Joe Chill berkata kalau dia ingin mengatakan apa yang terjadi di hari itu karena di pagi sebelum penembakan itu terjadi, semuanya terasa sempurna. Dia memenangkan jalan-jalan untuk kelasnya, mereka tertawa bersama di kebun binatang, dan bagian terbaik dari itu semua, dia melihat sekilas wajah ayahnya yang bangga padanya. Dan di momen itu, dia tahu kalau ini adalah hal terindah yang pernah dia dapatkan, sampai Joe Chill merusak keindahan itu. Jadi dirinya tidak akan tinggal di sini untuk mendengarkan statementnya, dan dia hanya ingin memberitahu kalau dirinya sangat membencinya. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah malam di Crime Alley, sekelompok geng bernama Ten Thieves terlihat mengumpulkan orang-orang yang tidak membayar mereka untuk menanyai alasannya. Salah seorang wanita di sana berkata kalau dia enggan membayar kelompok geng, dan Raph, pemimpin Ten Thieves, berkata mereka bukanlah geng, mereka penjaga Crime Alley, dan tanpa uang, mereka tidak akan bisa menjaganya. Setelahnya, Raph mendorong wanita tadi dari rooftop, dan ketika dia mengintimidasi yang lain dengan itu, wanita tadi tiba-tiba terlempar kembali ke rooftop yang membuat Raph dan yang lain seketika bingung. Tanpa sadar, di belakang mereka ada sesosok pria dengan jubah hitam berteriak sambil menerjang mereka dan menggigit salah seorang mereka sampai pingsan sebelum menyerang yang lain dengan cakarnya. Raph yang melihatnya pun panik, dia langsung menembakkan pistolnya, tapi peluru tidak bisa menembus jubahnya, dan Batman langsung menyerang, mengambil pistolnya, dan menodongkannya ke Raph. Tapi ketika melakukan itu, ingatan akan masa lalunya terlintas saat dia sedang membuat jembatan untuk lomba engineering yang bertemakan binatang. Ayahnya datang menanyai kenapa dia memilih kelelawar, dan Bruce menjawab kalau kelelawar itu mengintimidasi yang akan membuat orang-orang di dalamnya merasa aman, merasa dilindungi, dan jembatan buatannya ini sangat kuat. Thomas sempat menanyai apakah memang harus mengintimidasi, tapi dia tetap menyemangatinya dan berkata dia bangga. Ketika mengingat itu, Batman terdiam dan melihat anggota Ten Thieves yang lain datang, dia pun memutuskan pergi.
Setelah kejadian itu, Bruce merasa jijik akan aksinya. Dia merasa itu seperti sandiwara dengan cat di wajahnya, perubahan di suaranya, taring palsu dengan obat bius, serta pistol yang dia ambil dari Ten Thieves. Dia pun membakar semua itu dan mulai berpikir lebih besar lagi. Batman harus melakukan hal yang besar, dan karena itu dia mulai belajar, berlatih, serta menciptakan kostumnya sendiri untuk memberikan rasa takut ke para kriminal agar mereka tidak kembali. Kasus besar pertama yang dia ambil adalah OBS, yaitu penyelundupan senjata dan narkoba ke Gotham yang diselundupkan menggunakan truk-truk buah. Penyelundupan ini dikepalai oleh keluarga Maroni dan Falcone yang sudah bekerja sama dengan polisi korup di GCPD. Ketika truk-truk buahnya mulai berangkat, Batman mengirim mobilnya, tapi bukan Batmobile, melainkan mobil remote kecil yang mengikuti truknya dari bawah. Sementara Batman sendiri menghadang truknya di terowongan yang membuat supirnya terkejut. Dan ketika supirnya berniat menabrak Batman, Batman menekan tombol di remote mobilnya yang membuat mobil remote-nya mengeluarkan semacam dongkrak yang melempar kontainer truknya. Truk di belakangnya pun terpaksa berhenti, dan ketika anggota gengnya keluar, Batman langsung menghajar mereka dan menumbangkan mereka dengan mudah. Tapi meski berhasil, Batman bertanya apakah dia sudah benar, dan ini mengingatkan dia akan percakapannya dengan ayahnya dulu, di mana setelah ucapan ayahnya tadi, Bruce mengganti desain dari jembatannya menjadi kurang intimidatif dan memberikan beberapa fitur seperti pengatur ketinggian sampai panjang dan pendek dari jembatannya. Melihat itu, Thomas pun takjub dan Bruce bertanya apakah dia bisa menang, tapi Thomas berkata dia tidak tahu. Tapi yang terpenting, Bruce sudah berusaha semaksimal mungkin dan menunjukkan inti atau hal spesial dari kelelawar. Bruce pun bertanya apa maksud dari inti yang dia katakan, dan Thomas memberikan analogi di mana dulu sebelum Bruce lahir, dia sangat ingin menjadi dokter karena di suatu hari ayahnya mati karena serangan jantung ketika sedang berjalan-jalan dengannya. Tapi setelah menikah, dia sadar kalau dia hanya ingin mencegah anak lain merasakan hal yang sama dengannya, dan sebagai guru, dia bisa melakukan hal yang sama. Setelahnya Thomas pun pergi, meninggalkan Bruce yang memikirkan ucapannya. Tak lama dari situ, Bruce mendesain ulang jembatannya yang memiliki semua hal dari desain sebelumnya, termasuk mengintimidasi dan beradaptasi seperti kelelawar. Dia segera menunjukkannya ke Thomas, di mana jembatan itu benar-benar berbentuk seperti kelelawar, dan ada satu fitur tambahan, yaitu bisa terbang. Jembatannya itu sangat ringan, jadi bisa diturunkan dari sebuah pesawat, dan orang-orang bisa menyiapkannya sendiri. Jembatan itu bisa digunakan oleh siapapun, bisa digunakan untuk apapun, seperti bantuan, pertahanan, bahkan bisa digunakan untuk menyerang. Dan dia juga menempatkan gergaji rahasia untuk menjangkau tempat-tempat yang sulit. Setelah mengingat kejadian itu, Bruce pergi meninggalkan Gotham untuk mencari pencerahan. Dia melihat keadaan di kota-kota lain, ada kota kaya dengan warganya yang bahagia, ada kota miskin dengan warganya yang berjuang, serta kota kaya tapi dengan kesenjangan sosial yang tinggi. Dan perjalanannya itu berakhir setelah dia pergi ke sebuah gua dengan banyak kelelawar di dalamnya. Setelah dari situ, Bruce mulai mengikuti kelelawar. Dia harus mengintimidasi jadi tubuhnya harus kekar, dia harus beradaptasi jadi armornya harus maksimal, dan dia harus berada di mana saja, jadi dia menciptakan banyak Batcave. Setelahnya dia menggunakan desain dari jembatan lipatnya untuk menciptakan senjata baru yang dia sebut Bat-Thumb yang bisa dia gunakan untuk memanjat sampai menahan tubuhnya di udara. Dia juga menciptakan lambang baru untuknya yang juga berfungsi sebagai kapak. Setelah semuanya selesai, Batman mulai mengincar seorang bilioner yang terlibat dalam operasi OBS, di mana bilioner itu bernama Randall Powers, pemilik dari truk-truk yang digunakan penyelundup, dan saat ini dia berada di acara amal untuk Gotham.
Batman juga menguping pembicaraan orang-orang di sana. Dia mendengar berbagai dusta di sana, dan para bilioner itu seharusnya melindungi Gotham. Mereka bisa dengan mudah mengubah Gotham, tapi mereka enggan melakukannya demi keuntungan mereka sendiri. Tapi saat sedang menguping, helikopter GCPD memergokinya yang membuat Batman segera pergi, dan di saat itu Bruce sudah menemukan inti dari kelelawar, yaitu menentang hal yang mustahil. Di masa sekarang, Bruce terlihat ke Blackgate Prison setelah mendapatkan kabar kalau Joe Chill ingin berbicara padanya. Bruce lalu marah apabila melihat wajahnya, tapi dia menahan itu dan menanyai apa yang ingin dikatakannya. Flashback sebentar, Bruce Wayne kecil menerima suntikan rabies setelah digigit banyak kelelawar di insiden Gotham Zoo. Setelahnya, pemakaman Thomas Wayne pun dilakukan. Dia dianggap pahlawan karena menyelamatkan anak-anak. Dan setelah pemakaman usai, Jim Gordon mendatangi Bruce kecil untuk mengatakan padanya kalau ayahnya pemberani. Sangat sedikit orang sepertinya, dan dirinya melihat keberanian itu di diri Bruce. Gordon juga ingin memberitahu kalau pemerintah memutuskan untuk menutup dan menghancurkan Gotham Zoo, menggantinya dengan sesuatu yang berguna, dan itu akan hilang untuk selamanya. Di masa sekarang, karena setuju untuk melakukan kesepakatan dengan Black Mask, Batman dengan motornya segera pergi ke tempat pertemuan yang disaksikan oleh anggota-anggota Party Animal. Dia pergi ke atas gedung yang dijanjikan, menunggu Black Mask datang dengan Alfred yang terlihat mengawasi diam-diam dan menemukan kalau sudah banyak anggota Party Animal yang berjaga. Tak lama kemudian Black Mask datang dengan helikopternya, menyapa Batman dengan sebutan orang kaya karena dia telah mengirim 200 juta dolar ke rekening anonimnya tadi pagi. Batman membenarkan itu, mengatakan dia sudah menggunakannya, yang membuat Black Mask terkejut karena Batman tidak ragu-ragu dengan uangnya. Dia pun dengan excited menanyai Batman untuk apa uangnya itu, apakah untuk mobil, pesawat atau komputer, dan berapa banyak yang dia gunakan. Batman dengan santai menjawab dia menggunakan semuanya, dan di tengah-tengah percakapan itu, dia mengingat momen percakapannya dengan Gordon, di mana dia segera menghampiri Gordon setelah percakapan tadi dan mengatakan padanya kalau dia tidak ingin kebun binatangnya dihancurkan atau diubah menjadi sesuatu yang berguna, tapi dia ingin ada sesuatu yang bersinar di sana agar orang-orang mengingat insiden itu. Dan karena kejadian itu, sebelum kesini, Batman menggunakan semua uangnya untuk membuat lambang Batman di lampu sorot Memorial Gotham Zoo dan menyalakan lampunya untuk memperlihatkan itu ke Black Mask. Black Mask pun terkejut melihatnya. Seluruh Gotham melihat lambang Batman, dan Black Mask sadar kalau Batman ingin menghancurkan kesepakatannya. Anggota Party Animal pun mulai keluar untuk menyerang Batman. Batman bersiap untuk melawan dan mulai menghantam bahkan menusuk anggota Party Animal yang datang dengan Bat-Tamnya. Dan ketika orang yang tangannya putus menerjangnya, Batman mengeluarkan duri-duri di punggungnya yang membuatnya tidak berdaya. Melihat itu, anggota Party Animal gentar. Batman memanfaatkan itu untuk mengatakan pada Black Mask kalau dia hanya mencari keuntungan dari kejahatan dan dia tidak peduli berapa banyak orang yang mati. Black Mask membenarkan itu, tapi sayangnya Batman peduli. Setelahnya, para sniper mulai menembaki Batman, tidak peduli ada teman-temannya di sana. Dan ketika Batman berusaha melindungi mereka, di sisi lain, anggota yang lain menembakkan jaring ke arahnya, yang akhirnya menjebak Batman. Dia pun kesulitan bergerak. Black Mask agak kecewa karena Batman mengkhianati kesepakatannya, tapi Batman tidak peduli. Dia berusaha menyerang Black Mask, tapi Black Mask langsung mematahkan tangannya dan menanyai apa lagi yang Batman punya. Sambil tersenyum, Batman berkata dia punya apa yang dia butuhkan, yaitu pengakuan Black Mask akan kejahatannya yang telah dikirim ke setiap stasiun berita di Gotham. Black Mask pun sadar ada kamera di topeng Batman, tapi dia tertawa, menanyai apakah Batman mengira dia mendapatkan sesuatu, dan melihat Batman terdiam, bawahan Black Mask mengambil pisau di topeng Batman dan mulai menyayatnya.
Black Mask mengatakan pada Batman kalau membakar uang yang dirinya berikan dan mengungkapkan kebenaran tidak akan menginspirasi orang-orang. Dia bukanlah pahlawan dan satu-satunya pahlawan di cerita ini hanyalah uang. Setelahnya, Batman diserang dengan flamethrower yang membakar kostumnya dan anak buah Black Mask juga mengambil kapak milik Batman untuk menyerangnya yang membuatnya terpental. Batman terjatuh dari atas gedung, tapi untungnya dia sempat menggunakan Bat-Thumbnya untuk dijadikan parasut. Tapi sialnya, GCPD telah tiba di sana. Harvey Bullock menembaki Batman dengan machine gun yang membuat mobil di belakangnya meledak. Mendengar info itu, Barbara segera meluncur ke lokasi. Dia tidak sengaja menabrak Batman, tapi Batman berhasil mencapai gorong-gorong. Dan ketika Barbara memintanya berhenti atau dia menembaknya, Batman mempersilakannya, tapi Barbara malah membiarkannya pergi. Batman pun kembali ke Batcave, menjahit semua lukanya, dan tahu Alfred datang, Bruce meminta bantuan Alfred, tapi Alfred mempertanyakan aksi Bruce. Bruce berkata dia telah memasang pelacak di tubuh Black Mask dan meminta Alfred membantunya menjahit lukanya agar dia bisa melakukan langkah selanjutnya. Tapi Alfred menolak itu, marah padanya karena Bruce bertindak gegabah dan tidak memperhitungkan dampak aksinya. Alfred pun pergi dari sana sambil berkata kalau dia tidak akan pernah membantunya lagi. Di saat yang bersamaan, Jim Gordon meminta maaf pada Martha karena Memorial Light di Gotham Zoo tahun ini tidak dinyalakan. Dia juga memintanya mengatakan itu pada Bruce, tapi sesaat kemudian Black Mask melakukan siaran ke seluruh Gotham, memperkenalkan dirinya dan mengatakan pada Gotham ketika dirinya tumbuh di peternakan, dia menemukan kalau babi akan mati dalam kesenangan ketika bolt pistol mengenai organ bernama hedonistic hub di kepalanya, dan itu hanya terjadi ketika babi itu tenang dan menerima kalau dia akan mati. Dan itulah yang sekarang akan dia lakukan. Kita semua tahu kalau orang-orang elit telah menghancurkan dunia sejak lama, tapi mereka meyakinkan kita semua kalau dunia masih hidup dan memperbudak kita dengan itu. Mereka semakin kaya setiap hari, sementara kita semua sangat kesulitan bahkan untuk hidup sehari-hari. Dan kenapa itu terjadi? Karena semuanya telah mati, dunia telah mati, jadi sekarang lebih baik kita menerimanya dan membiarkan pin mengenai hedonistic hub di kepala kita agar kita bisa hidup sebentar dalam kesenangan. Dan karena Batman menolak ajakan itu, jadi dia mengajak mereka semua untuk memperebutkan ratusan juta dolar. Semua perlengkapannya sudah dia sediakan, jadi selamat datang di pestanya. Setelah dengan gegabah menyerang Sionis, Batman membuat roman Sionis atau Black Mask menempatkan banyak topeng serta senjata di seluruh Gotham dan mengajak semua orang untuk ikut pestanya. Berita itu pun disiarkan dan Waylon Jones terlihat menyaksikan itu di gymnya. Ketika mendengar suara gerusuk, Waylon memperingatkan siapapun di sana kalau mereka salah memilih lawan. Tapi saat dilihat, ternyata orang itu adalah Bruce. Dan karena Bruce sempoyongan, Waylon segera menghampirinya, menanyai apa yang terjadi. Dan melihat Bruce menggunakan armor, Waylon seketika bingung. Dan Bruce memberitahunya kalau dia adalah Batman dan dia membutuhkan bantuan. Flashback sebentar, ketika teman-temannya sedang nginep di rumah Bruce, Joe Chill tiba-tiba muncul, mengarahkan pistolnya yang membuat Martha segera menghalanginya dan membuatnya tertembak. Untungnya itu semua hanyalah mimpi. Bruce segera bangun, menghampiri ibunya dan segera memeluknya. Setelahnya Bruce menanyai ibunya apa yang dia lakukan dan Martha mengatakan dia sedang menyusun foto mulai dari sebelum Bruce lahir sampai dia kanak-kanak, dan yang paling dia suka adalah foto ketika Bruce bersama teman-temannya. Mendengar itu, Bruce terlihat bersedih karena foto itu adalah foto yang diambil ayahnya sesaat sebelum penembakan terjadi.
Di masa sekarang, melihat topeng-topeng yang dikirim Sionis, Martha bingung apa fungsinya. Dan ketika dia coba, ternyata topeng itu berisikan quest serta potensial target yang telah Sionis tetapkan beserta jumlah hadiah yang akan diberikan. Melihat Gordon dan Martha menghalangi peti topengnya, beberapa warga Gotham memaksa mereka menyingkir. Dan ketika melihat Gordon, Martha terkejut karena Gordon dibounty $1 juta. Dia dan Gordon pun segera menghalangi orang-orang untuk mengambil topengnya, yang membuat seorang warga menyalahkan Gordon kalau ini terjadi di bawah pemerintahnya dan mereka hanya ingin mendapatkan uang sebelum keadaan kota kacau balau. Martha pun berkata itulah yang diinginkan Sionis. Sionis ingin Gotham hancur. Tapi mendengar itu, para warga tidak peduli. Apalagi mereka tergiur melihat kalau kepala Martha dan Gordon dihargai $1 juta. Di sisi lain, Julia Pennyworth, anak dari Alfred, terlihat sedang di kereta ketika peringatan darurat terjadi. Dia pun terkejut melihat banyak orang bertopeng membawa senjata dan mulai panik ketika orang bertopeng berjalan ke arahnya. Tapi sesaat kemudian, seseorang tiba-tiba menariknya yang ternyata adalah ayahnya. Alfred berniat mengamankan Julia keluar dari Gotham, tapi Julia malah menolak karena ada orang-orang yang dia sayang di Gotham. Alfred pun berkata Julia akan kembali ketika Gotham aman karena dia telah melihat betapa mengerikannya kota setelah Black Mask melakukan hal seperti ini dan dia tidak bisa mengambil resiko kalau Julia di sini. Mendengar ucapan itu, Julia mengingatkannya kalau dulu Alfred tidak memperdulikannya, hanya memikirkan soal pekerjaannya, dan dia mengultimatum Alfred kalau dia dibawa pergi, maka Alfred bukan lagi ayahnya. Tapi setelah berpikir sejenak, Alfred tetap meminta sang pilot untuk membawa Julia pergi. Kembali ke Batman, di sebuah pesawat, mengetahui kebenarannya, Ozzy terlihat marah pada Bruce karena tidak memberitahunya hal besar seperti ini. Bruce pun mengatakan ini untuk kebaikan semuanya, tapi Ozzy tetap marah. Dia mengungkapkan kalau yang lain juga marah, bahkan Harvey sangat ingin menangkapnya. Tapi ketika Ozzy sedang marah-marah melihat yak milik Sionis, Bruce berkata pasti inilah tempatnya karena robot Riddler atau Al milik Eddie berkata akan sulit untuk menghancurkan jaringan internasional Black Mask, tapi ada jaringan lokal yang bisa dia hancurkan. Dan itu pasti berada di yaknya. Dia berencana untuk meledakkannya dan mendengar itu Ozzy berkata dia tidak punya bahan bakar untuk menunggu, tapi Bruce segera melompat setelah mengatakan dia tidak perlu ditunggu. Batman lompat tepat di atas yak Sionis, menghantam Benjamin dan mengikatnya dengan pelampung sebelum melemparnya ke laut. Setelahnya bocil kematian melesat ke arah Batman, tapi Batman dengan mudah menangkapnya, mengikatnya dengan pelampung sebelum menendangnya ke laut. Melihat itu, Sweetheart pun memutuskan lompat sendiri yang membuat Batman melempar pelampung ke arahnya. Setelahnya Sionis pun menerjang Batman, tapi Batman langsung menendangnya. Dan melihat Batman menyerang, Sionis merasa Batman tidak mengerti kalau dia tidak akan bisa menghentikan ini. Tapi sesaat kemudian, Batman langsung menubruk Sionis, menghantamnya dengan bola bowling, membantingnya sampai membuat lantai yaknya hancur, dan Batman terus memukulinya sambil terus menyuruh Sionis berbicara. Sampai akhirnya Sionis mengeluarkan sebuah tali, mencekik Batman dengan itu, yang membuatnya mulai mengingat lagi soal foto tadi, di mana ibunya mengatakan pada Bruce kecil, ketika keadaan sulit, memang susah untuk merubahnya menjadi harapan, tapi itulah yang selalu dilakukan ayahnya. Dia selalu penuh harapan, dan foto ini mengingatkannya akan harapan yang dibawa Thomas, dan Thomas selalu punya harapan besar pada Bruce. Tapi di saat yang bersamaan, sambil mencekik Batman, Sionis mengungkapkan padanya kalau sebenarnya dia berbohong soal cerita babinya, karena hal yang paling dia suka bukanlah saat para babi menikmati penderitaan, melainkan ketika para babi berjuang untuk hidup, ketika kenikmatan mereka hilang dan mereka sadar mereka akan mati, dan teriakan mereka adalah suara terindah di dunia.
Tapi mendengar itu, Batman memutar telinga Cole-nya ke depan dan menanyai Sionis apakah suaranya seperti ini sebelum dia menusuk mata Sionis yang membuat Sionis berteriak. Setelahnya, Batman menyeret Sionis dengan Sionis yang masih memperingatkannya kalau dia akan kehilangan segalanya. Tapi Batman tidak peduli, dia melempar Sionis sebelum dia meledakkan yak milik Sionis yang berisikan server lokalnya. Batman pun terhempas karena ledakannya dan perlahan-lahan tenggelam. Di saat yang bersamaan, ketika para warga berencana membunuh Gordon, sistem topeng mereka tiba-tiba error karena servernya telah mati. Mereka pun mengurungkan niat karena mereka tidak akan mendapatkan uang, dan setelahnya mereka pergi meninggalkan Gordon. Di laut, ketika tenggelam, Batmobile terlihat muncul dari dasar yang segera menangkap Batman. Dan ternyata yang mengendarainya adalah Alfred, dan Alfred segera merawat luka-lukanya. Di tempat entah berantah, Joker terlihat sedang melakukan treatment dengan transfusi darah dari sekelompok bayi. Dan ketika asistennya memberitahu jika Black Mask gagal, Joker berkata dia tahu dan menyuruh asistennya untuk memanggil Bane.